Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Pramudia Wahyu Perkasa. Saya dari kelompok 2 dengan NIM akhiran 14. Saya akan menjelaskan materi tentang tes dan seleksi karyawan. Seleksi karyawan adalah proses memilih dari sekelompok pelamar orang yang paling sesuai untuk menempati posisi tertentu dan untuk organisasi. Jadi seleksi karyawan ini sangat penting bagi perusahaan karena itulah salah satu proses kita untuk menyaring beberapa orang yang melamar ke perusahaan kita, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana orang yang tepat untuk kita gunakan di dalam perusahaan kita. Kemudian pentingnya memilih karyawan yang tepat. Jadi kenapa memilih karyawan yang tepat itu sangat penting? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada kinerja. Mengapa kinerja? Karena karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan berkinerja lebih baik untuk perusahaan. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa menyeleksi karyawan itu sangat penting. Yang kedua, karena biaya. Biaya penting dalam merekrut dan memperkerjakan karyawannya. Itu biasanya menggunakan biaya yang mahal, seperti biaya untuk wawancara, pemeriksaan referensi, dan biaya perjalanan dan pemindahan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah kewajiban hukum. Karena di dalam Undang-Undang EEO dan keputusan pengadilan menentukan prosedur seleksi yang tidak diskriminatif untuk kelompok yang dilindungi. Selanjutnya pengadilan akan memutuskan pengusaha bertanggung jawab saat karyawan dengan catatan kriminal. Kemudian dasar-dasar pengetesan penyeleksi karyawan. Yang pertama ada reliabilitas, yang dimana maksudnya adalah konsisten dari nilai yang didapatkan dari orang yang sama ketika dites ulang dengan tes yang identik atau bentuk berlainan dari tes yang sama. Jadi reliabilitas ini adalah kita memberikan tes kepada orang yang pertama dengan orang kedua itu dengan setara yang sama, namun dengan soal yang berbeda. Kemudian yang kedua, validitas. Validitas adalah akurasi sebuah tes, wawancara, dan sebagainya, mengukur apa yang diakui atau memenuhi fungsi yang mana tesnya tersebut direncanakan untuk dipenuhinya. Kemudian yang ketiga adalah SDM berbasis bukti. Bagaimana melakukan validasi? Ada 5 langkah, yaitu menganalisis pekerjaan, memilih tes, memberikan tes, menghubungkan nilai tes dan kriteria, validasi silang dan revalidasi. Kemudian yang keempat adalah bias, di mana bias ini adalah pemberi pekerjaan harus mengetahui bahwa tes yang diberikan kepada pelamar pekerjaan tidak menghasilkan keputusan yang biar karena perbedaan pelamar dalam pengetahuan. Kemudian yang kelima adalah analisis utilitas. Maksudnya adalah menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan jika tidak menggunakan tes. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tes dan kesempatan pekerjaan setara. Jadi hal-hal yang diperhatikan adalah hak individu peserta dan keamanan tes. Jadi peserta tes mempunyai hak privasi dan umpan balik untuk pendidikannya dan psikologisnya. Yang kedua adalah pentingnya keragaman atau isu gender dalam tes. Pentingnya pemberi kerja atau pemberikan tes secara hati-hati dan menempatkan sesuai kebutuhan serta bakat dan minat pelamar pekerjaan tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Jika dirasa cocok dan tepat, siapapun bisa melakukannya.
Yang ketiga, bagaimana pemberi kerja menggunakan tes di tempat kerja. Jadi, memberi pekerjaan harus mengetahui tes yang seperti apa yang perlu diberikan pekerjaan kepada pelamar pekerjaan jika tes tersebut dikerjakan di tempat kerja. Jenis-jenis tes yang harus diperhatikan adalah beberapa poin. Yang pertama, tes kemampuan kognitif. Yang kedua, tes inteligensi. Yang ketiga, kemampuan kognitif khusus. Yang keempat, tes kemampuan motorik dan fisik. Yang kelima, mengukur kepribadian dan minat. Yang keenam, tes pencapaian. Yang ketujuh, tes analisis data. Jadi, dalam melakukan tes ada beberapa sampel dan simulasi kerja yang harus diperhatikan. Yang pertama, teknik pengambilan sampel kerja. Jadi metode pengetesan pada pengukuran kinerja pada tugas pekerjaan dasar akurat. Yang kedua, tes penilaian situasional. Tes yang dibuat untuk melihat bagaimana pelamar menilai situasi yang nantinya akan ditemui di tempat kerja. Yang ketiga, pusat penilaian manajemen. Sebuah simulasi yang mana kandidat manajemen diminta untuk melakukan tugas realitas dalam situasi hipotesis dan dinilai pada kinerja mereka. Simulasi ini biasanya juga melibatkan pengetesan dan penggunaan permainan manajemen. Oke, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nurul Nuha, NIM akhiran 20. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 2, yaitu tentang tes dan seleksi karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek sumber daya manusia di seluruh dunia yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan tes situasional, yaitu tes yang mengharuskan peserta untuk merespon terhadap situasi yang representatif dalam pekerjaan. Yang kedua yaitu simulasi berbasis video, yang mana peserta merespon terhadap simulasi video dan simulasi pekerjaan yang realita. Yang ketiga yaitu pelatihan dan evaluasi kerja miniatur, yaitu untuk melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dari pekerjaan yang kemudian mengevaluasi kinerja kandidat tersebut sebelum dipekerjakan. Yang keempat yaitu melakukan tinjauan pekerjaan realitas. Dan yang terakhir yaitu memilih metode seleksi, yaitu pemberi kerja menentukan seleksi yang seperti apa yang tepat diberikan kepada para pelamar pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu investigasi latar belakang dan metode seleksinya. Mengapa kita harus melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi? Yaitu untuk menghindari kesalahan perekrutan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, melakukan pengecekan catatan kriminal. Yang kedua yaitu melakukan pengecekan pekerjaan latar belakang, pengecekan identitas pendidikan, pengecekan keaslian identitas, dan yang terakhir pengecekan sosial media. Yang selanjutnya yaitu kenali hukum pekerjaan, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengecek latar belakang kandidat, seperti melakukan verifikasi mengenai posisi sekarang, menanyakan melalui telepon karena akan menghasilkan jawaban yang spontan. Yang kedua yaitu dengan cara mengecek media sosial seperti Facebook, Instagram, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan jasa informasi prapekerjaan, yang mana orang Instagram dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan jasa informasi prapekerjaan, yang mana seseorang itu meminta orang lain untuk mengecek atau melacak data-data pelamar serta mengetahui apakah pernah bertindak kriminal atau tidak. Yang terakhir yaitu tes poligraf dan kejujuran, yaitu alat yang mengukur perubahan fisiologis seperti pernafasan yang meningkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan.
Untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munfarida, nomor absen belakang 004. Di sini saya dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, yang slide ke 11, yakni tes untuk kejujuran. Tes kejujuran di sini ada 4 macam. Yang pertama, grafologi. Grafologi yakni penggunaan analisis tulis tangan untuk menentukan ciri-ciri dasar penulisnya. Jadi dalam tes seleksi karyawan ada salah satu cara untuk menguji kejujuran calon karyawan tersebut dengan melihat tulisan tangan bentuknya seperti tegak lurus atau kecil besarnya itu. Jadi nanti ada yang bisa menganalisis. Jadi ada para ahlinya yang menganalisis dari bentuk tulisan tangannya. Yang kedua, ini ada detektor kebohongan manusia. Detektor kebohongan manusia di sini biasanya dilakukan oleh para ahli yang mampu mengetahui kebohongan dengan hanya melihat tingkah laku atau gerak-gerik yang kandidat lakukan ketika waktu diwawancara atau waktu tes seleksi tersebut. Selanjutnya, ujian fisik. Ujian fisik yakni pengecekan kesehatan, fisik dan daya tahan tubuh demi kebaikan berlangsungnya pekerja terhadap apa yang dikerjakan. Jadi ujian fisik di sini seperti pengecekan kesehatan, apakah kandidat tersebut memiliki penyakit atau keadaan tubuhnya yang nanti ketika menjadi karyawan di perusahaan tersebut akan mengganggu kinerja waktu diberikan tugasnya. Selanjutnya, yang keempat, penyaringan penyalahgunaan obat-obatan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon pekerja atau yang sudah bekerja di perusahaan tersebut mengonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak. Karena mengapa hal ini dilakukan? Karena untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal bisa mengakibatkan terganggunya kegiatan pekerjaan karena salah seorang kandidat atau karyawan sudah bekerja tersebut menggunakan obat-obatan. Selanjutnya di slide ke 12, yakni ada mematuhi hukum imigrasi. Imigrasi sendiri yakni perpindahan antara orang dari satu negara ke negara lain, seperti orang Indonesia, mereka berpindah ke negara Amerika. Nah, itu adalah imigrasi. Jadi imigrasi itu perpindahan orang tersebut yang ke dalam negara tapi bukan negara yang akan ditempati. Selanjutnya, mematuhi hukum imigrasi itu dapat pelamar atau kandidat perusahaan dapat membuktikan dengan memenuhi syarat untuk bekerja dengan cara memperlihatkan sebuah dokumen tentang identitasnya, dokumen-dokumen yang memperlihatkan kelayakan pekerjaannya, serta izin imigrasi. Dan hal tersebut memang perlu dilakukan untuk demi memenuhi syarat. Dan jika di dalam pemalsuan identitas, maka kebijakan hukum akan berjalan. Selanjutnya, slide terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini dari tes dan seleksi karyawan, yakni seleksi karyawan adalah kegiatan suatu perusahaan atau instansi untuk memilih pegawai yang paling tepat dan dalam jumlah yang tepat pula dari calon yang dapat ditariknya. Sebenarnya antara analisis dan seleksi adalah hal yang saling bergantung atau saling berkesinambungan, sebab metode seleksi yang tepat harus ditunjang oleh analisis jabatan yang tepat. Demikian pula sebaliknya. Jadi antara analisis jabatan dan seleksi itu membutuhkan saling bergantung. Jadi untuk melaksanakan seleksi karyawan dibutuhkan dulu analisis jabatannya dulu.
Selanjutnya, yang terakhir ini proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Jadi seleksi karyawan memang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nun walakum mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.